Janganlah cemas akan kutukan dunia, sebab kutukan itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya, laksana asap menipis dan hilang di udara. Dan itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk apa? Untuk memantapkan keimanan kita. Artinya kutukan dunia itu bukan seperti di dongeng-dongeng ya Pak ya, seperti malin kundang dan lain-lain. Betul. Jadi kutukan-kutukan itu yaitu dongeng-dongeng dibuat supaya menjadi menarik gitu ya. Tapi tidak sedikit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di program Chai Break. Mari santai sejenak. Mengais ilmu bermanfaat. Ya, Kali ini kita akan melanjutkan bedah buku Bahtera Nuh dengan subjudul Jangan Cemas Akan Kutukan Dunia. Buku ini ditulis oleh Al-Masih Al-Maud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. bagi saudara-saudara yang belum mempunyai buku ini, bisa di-download dengan link downloadnya sudah kami sediakan di kolom deskripsi ya. Seperti biasa, pada bedah buku kali ini kita ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Maulana Teguh Nasir Ahmad. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Baiklah, sebelum itu mari kita minum dulu Pak cainya. Ya, oke. Ayo silakan. Masih panas ini ya. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara tahu apa itu kutukan dunia? Dan kenapa kita jangan cemas? Padahal kan ini kan kutukan. Maka dari itu, mari kita simak pembahasannya di bedah buku kali ini. Baik Pak, sebelum Bapak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan jangan cemas akan kutukan dunia ini, saya akan bacakan dulu satu paragraf ya Pak. Ya, silakan. Janganlah cemas akan kutukan dunia, sebab kutukan itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya, laksana asap menipis dan hilang di udara. Kutukan itu tidak dapat mengubah siang menjadi malam, tetapi kamu harus takut kepada kutukan Tuhan yang turun dari langit. Kutukan yang jika menimpa seseorang akan menjadikan ia binasa di dalam kedua alam, yakni di alam dunia ini dan di alam akhirat nanti. Ya. Jadi bagaimana ini Pak maksudnya? Ya, jadi ini sebenarnya lanjutan dari judul yang dibahas kemarin ya. Ya. Di akhir pembahasan itu Hujur menasihatkan agar kita lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini ya. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan ujian ya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan, ada yang jelas kelihatan, ada yang tidak jelas. Di situ Hujur Hazrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda bahwa tidak sedikit orang-orang yang berperingai bagus ya, tetapi sebenarnya dia ini adalah buruk gitu. Beliau ibaratkan Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba, gitu ya. Nah, jadi rupanya hal yang seperti itu di dalam kehidupan itu tidak akan pernah punah, gitu ya. Itu akan terus selalu ada. Dan itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk apa? Untuk memantapkan keimanan kita, ya. Sebenarnya itu adalah ujian. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi bahan ujian bagi orang lain ya. Nah, jadi biarlah kita yang diuji supaya kita bisa naik gitu ya. Derajat kita, kelas kita gitu ya. Asal tadi kita harus benar-benar hati-hati. Dan di sini kita diajak untuk memahami oleh Hujur itu. Bahwa pahamilah hal ini. Jangan takut, jangan bimbang, jangan berduka cita. Dengan adanya kutukan-kutukan atau penganiayaan dari orang-orang yang membenci. Terutama di dalam menegakkan ketauhidan ini tidak mudah. Ketika kita mau berjalan sedikit saja di dalam kebenaran, ujian itu pasti ada. Caci maki, fitnah dan sebagainya, ya. Bahkan mereka ingin memusnahkannya. Nah, jadi seolah-olah seperti itu. Nah, jadi kata Hujur itu bagaikan apa? Bagaikan asap. Nanti akan hilang sendiri. Nah, itu jadi makanya jangan takut dengan kutuk laknat dunia ini, karena itu hanya bagaikan asap, nanti akan hilang.
Jadi kutukan itu ujian tadi Pak, orang-orang yang munafik itu ya Pak ya? Ya, jadi itu kalau disebutkan oleh Hujri yang di awal itu serigala berbulu domba, artinya itu adalah orang-orang yang munafik. Ya. Fa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka itu bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan aku beriman, kami beriman. Ya. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi ketika mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka bertemu dengan yang sebangsanya gitu ya. Mereka rame-rame mengatakan di antara mereka, kami ini hanya memperolok-olok orang mukmin sajalah biar dia suka, biar dia senang, padahal kami ini sedang memperolok-olokannya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini kan tidak mudah, tidak kelihatan, tidak seperti orang-orang yang menolak langsung terang-terangan gitu kan. Nah, ini enggak. Itu. Nah, jadi semua itulah bagaikan asap. Nanti akan hilang sendiri. Matahari akan terang lagi gitu ya. Nah, itulah yang harus dipahami. Setiap individu, setiap keluarga, setiap orang yang memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala pasti akan bertemu dengan yang namanya ujian. Oh, jadi ujiannya gitu Pak ya? Ya. Perbuatan buruk yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman itu Pak ya? Ya, jadi bagi kita itu adalah ujian. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf. Jadi Allah sedang menguji kita dengan rasa takut, ya. Ya, seperti orang ketika di tengah hari tiba-tiba ada awan, mendung, gelap, takut kan? Pada masuk ke rumah semuanya, takut kehujanan, takut itu, takut ini. Padahal itu paling-paling hanya berapa jam gitu kan. Nanti datang angin, dia terbawa oleh angin, hilang lagi. Matahari muncul lagi. Nah, jadi seperti itulah makanya beliau menasihatkan pada kita jangan takut ya di dalam perjalanan keimanan bagi orang-orang yang sedang mencari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ujian sudah pasti. Silakan lanjutkan. Artinya kutukan dunia itu bukan seperti di dongeng-dongeng ya Pak ya, seperti malin kundang dan lain-lain. Betul. Jadi kutukan-kutukan itu yaitu dongeng-dongeng dibuat supaya menjadi menarik gitu ya. Tapi tidak sedikit orang jadi percaya betul ya bahwa itu benar-benar. Padahal itu orang-orang tua dulu ingin menasihatkan kepada anak-anaknya supaya patuh tunduk kepada orang tua. Tetapi Islam sebenarnya mengajarkan tidak seperti itu ya. Kalau memberikan nasihat tuh jangan dengan hal-hal yang mustahil gitu kan. Hal-hal yang yang jelas sajalah gitu ya. Nah, hadis Nabi sudah cukup ya, ayat-ayat Al-Qur'an sudah cukup. Bagaimana kita harus mentaati orang tua, hukumnya apa, pahalanya apa kan ada di situ ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud kutukan di sini ini adalah perlakuan orang-orang yang membenci kepada kebenaran ini ya seperti itu. Seolah-olah kita ini dikutuk oleh mereka. Oleh mereka bukan oleh Allah Ta'ala ya. Itu. Biasa kan orang itu kalau lagi marah kepada kita, terkutuk kamu. Kan? Nah, itu. Tapi justru ucapan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya kita mah berdoa sajalah ya. Karena tidak semua orang yang mengucapkan itu benar-benar benci. Kadang-kadang orang itu hanya karena ikut-ikutan. Ya doakan aja Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, jadi ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka. Mereka mencaciku, mereka memusuhiku, mereka membenciku karena mereka tidak mengetahui ya Allah. Bagaimana padahal kita lagi dilempari batu sambil sakit berdoa seperti itu. Itulah orang yang beriman itu begitu. Jadi kenikmatan itu tidak bisa dikalahkan dengan kesakitan yang ada di dunia ini. Dia lebih takut sakitnya ketika Allah Ta'ala menghukum nanti. Makanya di situ dikatakan takutilah laknat Allah, karena laknat Allah itu nanti di sana gitu kan. Allah benci kepada kita, sedangkan kita ini kan harus kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah supaya mulus, tidak singgah dulu di tempat api neraka gitu kan? Di tempat setrikaan. Baju kita lusuh, baju kita kotor, harus dicuci dulu dengan air panas. Harus diperat dulu, harus dijemur dulu. Udah kering disetrika baru bisa dipakai. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita
lolos gitu ya, kembali kepada Allah itu tanpa ada proses itu, langsung sampai di pangkuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi maksud kutukan Tuhan itu adalah azabnya gitu ya Pak ya. Azabnya Allah sedang membenci kita, Allah sedang murka kepada kita ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan itu akan menjadikan ia binasa di dalam kedua alam kalau dituliskan oleh Imam Mahdi, yaitu di dunia dan di akhirat pun dia akan mendapatkan azab gitu Pak. Betul. Jadi bagi orang yang seperti itu di dunia juga tidak akan mendapatkan kepuasan, dia akan merasa tersiksa terus, bahkan dia akan mendapatkan azab, di akhirat pun sama. Ya. Silakan lanjutkan. Kamu tidak dapat melindungi dirimu dengan sikap pura-pura atau munafik. Sebab Allah, Tuhanmu, adalah Tuhan yang dapat melihat sampai ke dasar hati manusia. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.